Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Nesa Alvina Zila sebagai host podcast Ngopi Ngobrol Pinter. Pada episode kali ini kami akan mengundang salah satu teman kita dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN 1 Tulungagung. Langsung saja kami persilahkan Kak Nizam untuk bergabung bersama kami. Halo Kak Nizam. Halo. Sudah datang ya. Jadi teman-teman, Kak Nizam ini ketua IMM UIN 1 Tulungagung periode 2022 sampai 2023. Tidak hanya sebagai ketua, Kak Nizam juga mempunyai pengalaman di HMPS KPI UIN 1 Tulungagung, anggota RPK IMM UIN 1, Kabid PC IPN Solo Kuro. Dengan moto hidup Fastabikul Khairat, tetap bodoh, tetap lapar. Nah, Kak Nizam, mungkin bisa dijelaskan nih tentang moto hidup dari Kak Nizam. Oke, terkait moto hidup Fastabikul Khairat, yaitu artinya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Artinya maka dari sebuah tindakan atau apa mengejar sesuatu, kita harus mengejar dengan hal yang telah dijelaskan itu dalam ayat Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Dan saya tambahin lagi dengan kata-kata tetap lapar dan tetap bodoh. Maknanya tetap lapar tentang apa? Kita itu harus tetap lapar tentang ilmu, tentang pengetahuan dan pengalaman. Kita itu harus merasa tetap lapar karena mengingat kita harus menimba ilmu dengan baik, maka kita harus tetap lapar dan merasa tetap bodoh tentang apa? Karena dasar pengetahuan itu adalah ingin tahu dan puncak pengetahuan adalah tidak tahu. Makanya saya buat moto saya itu tetap lapar pada hari itu. Ketika kita merasa punya ilmu yang banyak, maka kita harus meniru dengan sifat tadi, yaitu bodoh dan tetap merasa bodoh. Itu sih moto hidup saya. Artinya kita tidak boleh sombong lah. Lalu bagaimana nih perjalanan organisasi Kak Nizam hingga menjadi ketua IMM di UIN 1? Sebenarnya perjalanan ini adalah bisa dibilang adalah sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang dimana itu adalah sebuah kecelakaan amanat untuk mengemban kesyarikatan, di mana yang dulunya saya juga aktif di pelajar, namanya pelajar Muhammadiyah, yang di bimbingan cabang sebagai kader, dan juga maka dari itu jika di tingkatan mahasiswa ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, saya lanjutkan di situ. Dan alhamdulillah dalam perjalanan tersebut dulunya anggota dan sampai titik ini diangkat menjadi ketua. Itu amanat dari teman-teman. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Kak Nizam selama menjadi ketua IMM? Tantangannya banyak sekali. Dari apa ya, kalau dibilang lokal wisdomnya juga memang beda. Terus terkait kultur dari mana saya istilahnya sering di kultur utara dan menginjak kultur selatan kan sangat beda. Nah, di mana kita di kultur selatan ini harus dikaitkan dengan lemah lembut seperti itu, disuruh dengan istilahnya perkaderan keras itu tidak bisa. Maka kita harus dengan lemah lembut untuk menyesuaikan kultur. Tantangannya adalah menyesuaikan kultur, menyesuaikan budaya di lokal wisdomnya masing-masing. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang tantangan di ranah budaya. Kak Nizam, apakah ada tantangan lain seperti di ranah kampus sendiri? Untuk tantangan di ranah kampus itu tentunya ada, karena pergulatan kita di dunia mahasiswa kan
di ranah kampus juga, tingkat kembalinya juga ke kampus, karena saya juga itu masuknya di ranah kampus, tepatnya di UIN 1, maka gejolak yang ada atau tantangannya ada itu pasti ada, karena bukan hanya satu organisasi di kampus, banyak OKP yang lain yang ada di dalam kampus. Kalau tidak salah ada 4 OKP di dalam kampus. Nah, di dalam 4 tersebut kita itu saling bersinergi bersama, dan itu punya tantangan masing-masing. Sebagai tantangan saya itu adalah mungkin kalau dibilang minoritas itu adalah minoritas, kurang SDM dan lain-lain. Tapi dengan kurangnya keterbatasan tersebut, kami mengharapkan ini adalah sebuah tantangan yang menjadi PR bersama bagi kita untuk menjadikan dengan tidak adanya kuantitas, tetapi harus ada dengan kualitas yang baik. Karena kuantitas itu gimana? Kuantitas banyak, tapi kalau tidak ada kualitas itu ya seperti apa? Itu tantangan kalau di kampus. Masalah pergerakan grassroots, mungkin grassroots, kalau jangan tahu grassroots, akar rumput, itu gerakan akar rumput dari bawah itu kita lakukan dari bawah karena kita masih tergolong minoritas. Ngomong-ngomong, Kak Nizam mengikuti organisasi sejak kapan, Kak? Kalau mengikuti organisasi ini ya, itu sejak saya di bangku SMP atau MTS gitu. Pertama itu saya ikut organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang dimana pada 2000 berapa ya itu? 2015 saya diamanai menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, waktu itu dibilang bocil ya enggak bocil, tapi kita harus dituntun dengan belajar organisasi sama guru-guru kita di sana gitu. Terus dilanjutkan pada jenjang SMA itu saya juga diamani menjadi kabit perkaderan di PM, masih PM di MA juga. Dan setelah itu pas MA, pas kelas 3 bilangnya itu naik ke ranah cabang itu diangkat juga menjadi kabit perkaderan. Dimana tantangannya di cabang itu juga sangat banyak lingkupnya, perjalanannya sangat banyak karena kita di cabang itu menaungi 17 ranting yang perharinya itu bisa dikatakan 1 minggu itu harus keliling cabang dari desa ke desa, dari ranting satu ke ranting yang lain. Nah, terus ketika saya sudah diterima di UIN Tulungagung, saya masuk pun di IMM, dikader di situ, terus sampai dengan saat ini. Dan di samping itu pada saat ini juga kita juga menaungi istilahnya satu kampus yang berafiliasi di IMM. Itu juga tantangannya sangat berat. Oke Kak, selain dari tantangan, apa keuntungan dari mengikuti organisasi ini menurut Kak Nizam? Kalau keuntungan itu mungkin menurut pendapat masing-masing, tapi kalau menurut pendapat saya itu adalah menambah wawasan juga, menambah skill, menambah jam terbang dalam segala bidang, terus menambah relasi. Nah, terkait untuk menambah skill itu adalah kita atau menambah wawasan di dalam perkuliahan itu kan hanya diajarkan tuh tentang teori. Nah, ada mungkin pepatah yang mengatakan ilmu teori tanpa diamalkan tidak akan digunakan. Nah, saya mengutip tentang itu karena di dalam dunia luar kampus itu kan banyak pergulatan yang ada, makanya manfaatnya itu adalah mungkin bisa mengamalkan teori yang belum kita terapkan dalam kampus, terus menambah
relasi juga, relasi mungkin kalau kita di kampus kan relasinya orang-orang kampus tuh seperti itu. Nah kalau kita di luar mungkin relasinya mana-mana, mungkin ada yang di Sorong, Padang, Jakarta dan lain. Nah, terus terkait jam terbang kalau kita presentasi di kelas ya hanya di kelas itu saja. Misal orang 36 itu yang tahu ya orang 36 saja itu. Tapi kalau kita ikut organisasi, mungkin organisasi entah di HMPS, mungkin Intra itu akan, kalau di HMPS itu menaungi sejurusan. Kita akan berpapasan dengan jurusan ini, itu, dan bermacam-macam karakter dan bermacam-macam disiplin. Nah, itu akan berubah wawasan juga. Nah, terkait yang di luar juga kita harus punya pandangan tentang kultur juga. Nah, itu jam terbang kita untuk menghadapi mungkin orang-orang yang di luar dan orang-orang yang di sekeliling. Itu kalau manfaatnya bagi saya. Lalu bagaimana Kak Niza memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi? Oke, membahas masalah manajemen ini adalah sebuah kata yang kira-kira sulit untuk diomongkan, tapi harus kita laksanakan karena adalah sebuah kewajiban kita untuk memanage waktu. Waktu di organisasi juga ada, terus waktu di bangku perkuliahan juga ada, karena aku dengar juga kan kita sebagai mahasiswa aktivis juga harus akademis, gitu kan? Harus akademis. Nah dari situ kita manfaatkan tuh ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas yang ada, dimana yang terpenting itu harus didulukan. Kira-kira nih, kita ada kegiatan di situ, kita ada presentasi, mungkin kegiatannya cuma di lingkup Tulungagung. Nah, pas waktunya kuliah presentasi, kita kan tidak mungkin kan ada surat izin dari forum yang di luar. Itu harus kita manfaatkan untuk izin dulu, presentasi harus kita balik lagi, itu ada izin. Tapi dalam kampus juga kita harus memanfaatkan ada namanya ini jatah tidak masuk kan ada juga. Nah, itu harus kita manfaatkan manajemen dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak salah jatah tidak masuk itu ada yang 3, ada yang 4, itu tergantung dosanya gitu. Itu harus kita manfaatkan. Seperti mungkin waktu kemarin saya memanfaatkan jatah libur, mungkin jatah tidak masuk saya itu pas 1 minggu saya di Ponorogo, itu saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pas 1 minggu full itu saya tidak masuk gitu. Iya, baik. Lalu hal yang ingin disampaikan khusus mahasiswa UIN atau teman-teman agar bisa ikut aktif mengikuti organisasi IMM. Hal yang perlu saya sampaikan adalah tetap berani melangkah pada suatu tujuan. Kembali lagi ke ayat tadi, fastabiqul khairat, kita mencari berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Cukup itu sih yang saya sampaikan untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di mahasiswa. Jangan lupa fastabiqul khairatnya dipegang, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, karena itu adalah surat yang termaktub dalam Al-Quran. Wah, nggak kerasa nih kita udah tanya-tanya banyak ya ke Kak Nizam. Sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Nizam kepada teman-teman. Oke, terima kasih mungkin untuk waktunya kali ini. Mungkin ini sedikit closing statement ya bagi saya. Pertama, jangan takut pergi, jangan takut belajar, karena disitulah adalah tempatmu. Jika kamu tidak dihargai di tempatmu, maka pergilah. Karena
kebiasaan kita harian ini adalah kebiasaan kita untuk menjadi di masa depan. Oke, mungkin itu dari saya. Dan terima kasih. Terima kasih Kak Nizam untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast hari ini. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dikatakan Kak Nizam, jangan takut melangkah, tetap berpegang teguh pada fastabiqul khairat untuk mencari pengalaman dimanapun kalian berada. Mungkin salah satunya mengikuti organisasi seperti Kak Nizam ini. Baik, terima kasih dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nizam. Oke.